Oke. Salam sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you back. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya. Seperti biasa, silahkan siapa yang merecall supaya membridging apa yang kita dapat yang lalu yang di pertemuan 2, lalu nanti kita bridging ke pertemuan 3. Pasti ada terkait dengan pertemuan 2. Silakan siapa yang mau merecall pertemuan 2. Ya, silakan Ibu Rina. Bapak di mana Ibu Rina? Ya, Ibu. Make sure tidak berdekatan ya supaya nggak ngiung. Tidak berhadapan Ibu. Tidak berhadapan, lain ruangan. Musuhan dulu selama kuliah ya. Oke, silakan Ibu Rina. Saya akan mencoba sedikit merecall pertemuan minggu yang lalu tentang filsafat ilmu. Pada posisinya filsafat itu adalah induknya dari pengetahuan, sains atau ilmu itu adalah anaknya dari filsafat. Isinya filsafat itu sinopsis, artinya rangkuman atau ringkasan, rangkuman dari pemikiran si filosofi. Filsuf. Si filosof. Filsuf. Kalau sains atau ilmu isinya enggak hanya pemikiran saja. Jadi sains itu dilalui melalui sebuah eksperimen dengan teori yang sudah ada, dan teori yang sudah ada itu harus melalui penelaahan atau analitis ditelaah. Mungkin itu Ibu. Mohon maaf. Seru banget nih. Kayaknya dapat bantuan dari call a friend. Lucunya Pak Ikan karena mic-nya Pak Iman nggak di off kan. Nyalakan. Jadi suaranya nyamber sehingga gambarnya yang keluar si speakernya kadang Pak Iman, kadang Bu Rina. Kebayang Pak Iman. Karena Pak Iman dapat suara dari Ibu Rina. Sehingga secara otomatis di Zoom itu si speaker itu yang muncul di kamera. Pak Iman tolong di off-kan dulu itu mic-nya. Jadi kalau berbicara there you go. Thank you. Lucu-lucu, ini kelas lucu banget. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rina. Ya, benar sekali. Sama-sama. Mendekati. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan recalling-nya? Mungkin ada tambahan? Ada beberapa yang tidak disebut oleh Ibu Rina mungkin? Silakan. Cukup satu aja. Guys, tadi bahasa imamnya nih berarti Bu Rina imamnya aja yang lain makmum gitu ya. Saya dengar tadi celoteh. Ya, saya mah ikutin imamnya aja yang lain makmum. Giliran gini makmum semua ya. Giliran dapat emas berlian gitu yang pada menjadi imam gitu. Itu naluri, itu insting, itu manusiawi. Oke. Udah kalau recall-nya sampai situ saja apa ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Enggak ada ya? Baik. Mungkin ini Bu. Silakan Pak Fatik Gundulah. Salah satunya Bu Farida. Tadi sebenarnya yang sudah disampaikan Bu Rina itu sudah semuanya ya terjawab materi kita kemarin. Saya mau menambahkan recall dari yang Ibu sampaikan terkait dengan perbedaan dari strata pendidikan S1, S2, S3 Bu, yang kemarin Ibu sampaikan seperti itu, bahwasanya di S1 itu tatarannya adalah tataran operasional, yaitu tentang apa
teori itu apanya, lalu di S2 itu pembelajaran tentang penggabungan-penggabungan, menganalisa sesuatu, keterkaitannya antara dua hal, di S3. Nah ini baru masuk ke filsafat ilmu itu sendiri, yaitu tentang esensi dari sebuah ilmunya ada di tataran S3 itu. Jadi mungkin itu tambahan dari yang disampaikan pekan lalu. Baik, terima kasih Pak Fatik. Tadi di awal-awal ada interupsi suara kucing ya, lucu ya. Banyakkah suara kucing? Ada kucing di sekitar Pak Fatik? Iya Bu, di luar kantor ini. Suara kucing ya? Di kantor ada kucing? Nggak tahu ya, kayaknya. Oke, saya tajam sekali, soalnya saya pencinta kucing, cat lover. Nah, walaupun saya nggak punya kucing, tapi kucing tetangga sering banget masuk, say hello gitu ya. Ikut makan, ikut ngobrol, ikut apa sih? Itulah minta kasih sayang lah, itu minta dielus-elus, biasalah kucing. Baik, thank you Pak Fatik. Ada lagi mau nambahkan recall-nya? Kayaknya Pak Jenderal udah siap nih, badannya udah dikedepankan gitu. Kayaknya udah sih. Saya pembaca gestur tubuh. Ya kebetulan kalau di filsafat itu apa namanya, kalau di ilmiah berdasarkan kajian yang sudah baku gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Jadi berarti pada Pak Rizal, ul-nya nggak usah disebut ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti udah nge-refresh kita ya, bahasanya kita nge-refresh apa yang kita dapat. Karena itu tentunya berhubungan dengan materi hari ini. Materi ini yang sudah diulas sebelumnya, walaupun skala singkat sebagai introduction, yaitu ada benang merah dari filosofi berpikir filsafat, mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu kita anggap kerangka berpikir filosofis gitu ya. Jadi kalau mau berpikir filosofis ya harus masuk pada tatarannya dulu, tingkatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah ya, ini saya sebut 3 musketeer biar gampang ingatnya. Nah, arah sebuah penelitian itu harus mengacu pada kerangka berpikir filosofis sehingga nanti keilmiahannya dapat terjaga. Nah, penelitian bukan berarti tentang kita menyiapkan tesis, menyiapkan disertasi, bukan itu saja. Tetapi penelitian bisa kita lakukan di keseharian hidup kita, di mana kita hidup bermasyarakat, di mana kita hidup di ruang lingkup pekerjaan, di mana kita hidup di ruang lingkup keluarga inti maupun keluarga besar. Nah, oleh sebab itu cara berpikir meneliti ini bukan hanya untuk menyiapkan tesis dan disertasi saja atau mungkin tugas-tugas di apa ya, dan kalau jadi ada diklat tadi Bu Lia katanya lagi ada di diklat, biasanya outputnya harus membuat sebuah ini ya laporan atau semacam itu ya, tergantung dari pelatihannya. Nah, bukan itu saja. Yang namanya meneliti itu berarti kita peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu ya. Kita gunakan kerangka berpikir filosofisnya, ya ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu supaya bermakna. Kita masih ingat ya ada quote ya, jika kita berpikir maka kita ada. Berarti kalau kita tidak berpikir kita tidak ada gitu. Parah banget tuh ya. Berarti intinya kalau tidak ada kita bukan siapa-siapa gitu. Orang kalau tidak punya eksistensi itu berarti nggak dilihat, nggak didengar, nggak berharga gitu ya. Jadi ya bahaya. Makanya kita harus eksis dengan pemikiran kita gitu. Nah, itu dia hakikatnya manusia. Karena kita diberi akal dan budi, ya, akal dan kolbu oleh Allah Maha Pemberi dan Pemurah. Masa kita sia-siakan gitu. Nah,
Kembali kepada masalah penelitian apa saja ya? Tadi saya sudah garis bawahi, bukan hanya untuk tesis dan disertasi. Berarti kita harus mengamati keadaan dulu, gitu. Bagaimana kita berpikir ada sebuah masalah yang kita harus teliti, yang harus kita perbaiki. Kalau kita tidak tahu itu masalah apa, gitu. Berarti di keseharian kita, saya agak sedikit nggak enak tenggorokan. Berarti bahwa kita harus alert, aware, ya, ada self awareness di dalam diri kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu namanya kepedulian. Nah, naik di atas peduli itu ada empati, ya. Ada simpati dulu, baru ada empati. Kalau simpati cuma begini, oh kasihan ya dia ya, and you don't do anything else. Gitu. Kalau empati naik satu derajat lagi, kasihannya dia, oh berarti saya harus tolonglah dia, gitu. Itu empati. Ada action after the sympathy, gitu. Nah itu manusia hakikatnya seperti itu mestinya. Bukan berarti kita jadi ngurusin orang lain, enggak. Tapi hakikatnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, begitu ya. Itu kalau kita bicara ontologi manusia, hakikatnya. Ya, sehingga kita bermakna aksiologinya. Baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan sebuah atau sesuatu yang tidak proper, yang tidak semestinya. Oh, ini kayaknya nggak begini deh. Oh, ini begitu deh. Itu kan kepedulian namanya ya, awareness gitu. Ada sesuatu yang nggak fit on the condition. Ada sesuatu yang away from the rules. Ada sesuatu yang over beyond the expectation gitu. Nah, berarti kita harus teliti dulu latar belakangnya apa. Oke, satu, latar belakang. Jadi enggak lagi kita hanya terima berita dan berita itu enggak dicerna langsung dipahami habis, malah langsung dipercaya. Nah, itu jauh sekali dari tataran berpikir logis. Nah, berarti kalau kita melihat sesuatu yang improper, yang tadi itu ya, yang away from, yang far away, yang not on the line of, gitu, berarti kita melihatnya itu dari pertanyaan pertama, melihat latar belakangnya apa. Contoh, sekarang nih lagi seru, seumpama kayak masker gitu ya. Hakikatnya masker kan dulu cuman debu saja, orang naik motor aja yang pakai masker atau nakes saja. Tetapi sekarang harus semuanya pakai masker karena ada perubahan paradigma, perubahan kondisi, perubahan situasi. Nah, sehingga dianalisislah ada sebuah nilai-nilai yang harus dibangun kembali, yaitu di epistemologinya. Tadi di ontologi ya, ada sebuah fakta di lapangan. Gitu, ada sebuah perubahan hakikat dari cuma melindungi dari debu atau dari apalagi ya kalau naik motor aja biasanya dulu pakai masker sama nakes gitu kalau lagi operasi, melakukan operasi di ruang operasi. Namun sekarang harus dirubah gitu. Itu kan ada sebuah perubahan, ontologinya ada sebuah perubahan, lalu akhirnya dianalisis lagi, ternyata keluarlah sebuah peraturan baru, nilai baru, mungkin teori baru ya, di mana teori tentang masker itu tidak itu sudah masuk tataran epistemologi. Gitu. Nah, berarti kebermanfaatannya berubah. Yang tadinya manfaatnya cuma melindungi dari debu, tetapi ternyata pada masa adaptasi kebiasaan baru ini manfaatnya adalah melindungi diri dari kematian, gitu ya, atau menularkan diri kepada orang lain. Gitu. Kalau kita memang sudah negatif positif, gitu ya. Itu berarti dari perubahan ontologi sehingga di epistemologinya ada perubahan juga nih, tata nilai, lalu tata aturan, gitu ya, tata teori itu berubah.
akhirnya membuat kebermaknaannya, aksiologinya pun berubah. Gitu. Nah, kerangka berpikir ini kalau ada kaitan ternyata sangat berkait antara ontologi, aksiologi dan epistemologi dan aksiologi, berarti kita harus berhati-hati di mana? Di latar belakang, menelaah latar belakangnya dulu, gitu ya. Setelah kita lihat latar belakangnya, oh ternyata masker itu ya karena memang pandemi ada virus gitu, itu latar belakangnya. Oh karena memang kenapa? Orang nggak suka pakai masker, latar belakangnya apa? Oh karena ada yang nggak percaya, oh atau karena malas, capek, ribet lah, gitu. Cuma masalah simple aja, ribet, nggak bisa napas gitu. Dan dilihat latar belakangnya. Nah dari latar belakang ini kita kaji sehingga kita bisa melakukan hipotesis ya. Kita akhirnya dapat tuh hipotesa-hipotesa gitu ya, yang banyak. Ada yang tadi tuh karena malas aja, karena nggak bisa napas, karena memang nggak percaya, karena memang nggak mampu beli masker gitu ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi atau faktor sosial atau faktor keyakinan atau faktor apa. Jadi kita harus menarik hipotesis. Ya, hipotesa itu harus beragam, jangan satu. Banyakin aja sebanyak-banyaknya hipotesisnya itu ya. Namun nanti karena terlalu banyak, andai kata banyak, tapi banyak masukan boleh, tapi kita cerna mana yang paling terdekat dengan permasalahan. Ya, hipotesis apa yang terdekat dengan permasalahan inti, yang langsung tentang penggunaan masker. Gitu. Jangan kemana-mana gitu. Nah itu yang kita sebut pembatasan masalah. Jadi setelah apa tadi meneliti latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah sehingga keluarlah hipotesis itu dugaan sementara kita kan baru dugaan oh mungkin karena dia nggak mampu beli, oh karena mungkin dia faktor keyakinan, oh mungkin karena faktor masa bodoh gitu, oh faktor memang malas aja gitu kan, itu dugaan-dugaan sementara kita. Namun nanti pada itu waktunya kita harus membatasi supaya nanti perumusan masalahnya nggak banyak-banyak. Cari hipotesis yang terdekat dengan inti masalah. Ya, jadi satu tadi adalah latar belakang masalah yang diikuti oleh identifikasi dan hipotesis. Kedua, pembatasan masalah. Dibatasi itu mana yang paling terdekat dengan akar masalah. Lalu setelah dibatasi, akhirnya dirumuskan. Oh mungkin ada ya hubungan antara ini dengan ini. Oh mungkin ada ya pengaruh antara ini dan ini. Pengaruh antara masker dan ekonomi. Oh mungkin ada ya sebab akibatnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi harus dilihat kemungkinan-kemungkinan. Itu yang kita rumuskan. Nah, berarti kita juga harus kaitkan juga dengan teori yang ada, dengan nilai-nilai yang ada, aturan-aturan yang ada gitu ya. Jadi kalau aturan itu lebih kualitatifnya, nanti di aturannya apa? Sebenarnya aturan kan ada aturan hukum ya, hukum ada hukum nasional, hukum nasional negara ya, ada hukum internasional ya, lalu ada hukum adat istiadat, lalu ada hukum agama. Tergantung nanti kita membatasinya kemana. Kalau ranahnya masalah agama ya kita acuannya ke epistemologinya, mengacunya pada tataran hukum agama begitu. Itu namanya perumusan masalah. Nah, jadi dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, baru perumusan masalah. Kaitkan dengan teori-teori atau nilai-nilai yang ada, hukum-hukum yang ada gitu ya. Mana yang terdekat? Supaya kita bisa mengembalikan sejauh mana dia keluar dari hakikat sebenarnya, ontologinya itu. Gitu. Nah, epistemologi itu membantu kita berpikir untuk meluruskan masalah gitu. Yang tadinya ada dugaan-dugaan, oh berarti jelas nanti setelah dirumuskan
ternyata oh ada loh teorinya ini, berarti ayo dong mengacu pada teori ini. Atau belum ada teorinya, oh ternyata perkembangannya kayak begini. Jadi ada sebuah analisis yang bisa mengembangkan teori baru atau aturan baru atau nilai-nilai baru. Gitu. Epistemologi itu memungkinkan untuk ke sana karena perkembangan di ontologi itu. Nah, kalau sudah dirumuskan, berarti kita bisa tahu tujuannya apa. Ya, jadi kelihatan tuh akhirnya oh tujuannya adalah ternyata masker itu tujuannya untuk melindungi diri pada saat adaptasi kebiasaan baru. Jadi, karena sudah dibandingkan tadi kalau masker pada sebelum adaptasi kebiasaan baru, si masker hanya dipakai untuk debu atau operasi, nakes melakukan operasi. Kalau sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru udah berbeda, berarti ada nilai baru di situ. Berarti kebermaknaannya, aksiologinya, tujuannya adalah yaitu untuk melindungi diri dari kematian atau menularkan, begitu. Lalu ujung-ujungnya kan kematiannya, tapi kalau bisa kita kita bisa antisipasi jauh sebelumnya, kita akan sehat kembali dengan adanya COVID ini. Nah, berarti manfaatnya apa? Manfaat dari tadi tuh dari penemuan kita itu. Oh, berarti people aware of this pandemic situation. Gitu. People aware that they are not alone in this planet. We live in a very big community. We need to respect of others. Gitu ya, itu kebermanfaatannya akhirnya ada nilai-nilai filosofis di situ, bukan hanya sekedar takut COVID atau malah malas atau tidak percaya COVID, bukan, tapi nilai-nilai tertingginya adalah we thankful of God creation, karena namanya jangankan virus ya, gunung yang setinggi-tingginya, laut yang sedalam-dalamnya itu adalah ciptaan Tuhan. Itu yang besar. Kalau virus itu kecil ya pasti ciptaan Tuhan juga. Itu kita bagaimana menghargai. Itu aksiologinya dari masalah sekedar masker. Bisa bayangkan Ibu Bapak, hanya sepotong masker aja kalau dikaji secara berpikir filosofis, akhirnya kita jadi ingat Tuhan. Artinya begitu. Jadi ingat betapa kuasanya Tuhan, gitu ya, Allah Maha Pencipta. Betapa kita harus tepo seliro ke orang lain, menjaga keselamatan, keamanan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu namanya aksiologi. Kita cari sampai filosofisnya, begitu, kebermanfaatannya. Begitu. Itu salah satu contoh ya. Saya kebetulan angkat itu. Nah sekarang mari kita berlatih nih. Bapak Ibu nih sekarang berlatih cari fenomena masalah yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari kita atau dengan diri kita sendiri, terserah. Lalu nanti dialur seperti saya alur tadi, cara berpikirnya. Bisa, silahkan. Bisa cari kasus. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk mencari kasus, atau 1 menit saja, atau sudah bisa langsung. Ada yang mau langsung? Langsung ejawantahkan cara berpikir filosofis terhadap sebuah fenomena. Saya kasih waktu 1 menit ya, sambil saya mau minum dulu, tenggorokan saya mulai agak gatal. Kemarin habis perjalanan jauhnya ke Bandung, cuma 2 hari penuh. Baik, silakan. Sudah ada yang mau memulai? Yang sangat simpel di sekeliling kita. Ambil contoh tadi di kelas sebelah, di kelas... Halo. Silakan. Pak Arif? Bu Farida, ya.
Kalau seandainya kita misalkan dengan lalu lintas bagaimana Bu? Maksudnya lampu merah. Silakan, anything. Simple ya, simple. Mm-mm. Jadi adanya Halo Ade. lampu lalu lintas yang ada di jalanan ya. Mm-mm. Kenapa diletakkannya lampu lalu lintas yang berada di pertigaan maupun perempatan begitu ya. Kalau kita melihat kalau dilihat dari sisi ontologinya, sebentar. Mau belajar juga. Ini kan ketika kita lahir itu sudah ada gitu Bu ya. Ada lampu merah. Kemudian mempertanyakan kenapa kok adanya lampu merah begitu. Sebagian orang tuh mempertanyakan kalau di perkampungan buat apa gitu kan? Buat apa? Pasti akan muncul pertanyaan begitu. Tapi dengan pemikiran filosofis tadi itu, entah nih benar atau enggak Bu ya. Silakan, nggak apa-apa. Kita Ya, open minded saja. Kan epistemologi itu apa ya? Mempelajari tentang hakikat itu sendiri ya, hakikat Ontologi. iya. Ontologi atau epistemologinya Bu? Tadi ontologi adalah hakikat dari sesuatu. Oh, oke. Dengan pemikiran filosofis tersebut, kalau kita tarik ke permasalahan adanya lampu merah, maka kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan ataupun timbul pertanyaan-pertanyaan buat apa dan fungsinya apa begitu ya. Dengan dengan mengidentifikasi masalahnya, kenapa berada di pertigaan dan perempatan, lalu di sana ada pos dan sebagainya, barulah kita mengetahui fungsi dari lampu merah itu sendiri, Bu. Tujuan dan utama dari adanya lampu merah adalah keselamatan. Kembali lagi keselamatan dan keberaturan dalam berkendaraan. Ya, mungkin itu saya. Ya, betul sekali ya. Betul, dengan secara simpel seperti itu. Jadi hakikatnya lampu merah itu untuk apa? Hakikat lampu merah adalah untuk mengatur, gitu ya, mengatur lalu lintas supaya ada yang jalan, ada yang berhenti. Kenapa harus ada yang jalan, ada yang berhenti? Kalau enggak dibrak di tengah langsung collide gitu ya, bertabrakan. Itu hakikatnya untuk melindungi keselamatan, dan jadi hakikatnya adalah untuk mengatur, mengatur lalu lintas. Lalu kenapa sih mesti ada aturan lalu lintas? Ya kita lihat dong nilai-nilainya. Kalau nggak ada lalu lintas, akhirnya orang nggak tahu mesti jalan atau tidak. Akhirnya semua jalan. Jadi tidak ada sebuah instruksi atau komando gitu ya. Lalu tidak ada pengelolaan namanya, pengelolaannya. Jadi kita ya mau kita jalan aja gitu. Kapan mau jalan ya jalan gitu. Nah, akhirnya kalau semua namanya kan memanage pengelolaan. Kalau tidak termanage berarti akan menimbulkan masalah. Yaitu epistemologinya, analisisnya begitu. Makanya harus dibuat sebuah tata nilai, tata aturan, tata teori begitu untuk mengaturnya, mengelolanya itu. Nah, jadi kalau kebermanfaatannya bukan hanya kita selamat ya, karena tadi bisa diatur kapan jalan kapan tidak, tetapi lebih dalam dari itu kita adalah patuh pada peraturan gitu. Jadi kebermanfaatannya bukan hanya tentang kita selamat, tetapi kita belajar patuh pada instruksi dan aturan. Kedua, kita aware kepada orang lain, keselamatan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri gitu. Kita memikirkan seluruh pengguna jalan raya tersebut yang ada di perempatan atau di pertigaan tersebut. Itu maknanya itu aksiologi banget gitu ya. Jadi itu bukan hanya tadi ontologinya hanya mengatur, hakikatnya itu sebagai pengatur jalan gitu. Namun di aksiologinya tiba-tiba kita bermain kemanusiaan, kita bermain tentang kesadaran diri, intrapersonal skill gitu. Itu namanya aksiologi, lebih mendalam filosofis yang kita. Ya, baik, contoh yang baik. Thank you, Pak Arif.
Begitu ya Bapak Baik. Ibu ya, lebih dapat dimengerti ya. Kerangka berpikir filosofis itu seperti itu. Ibu, kalau misalnya tadi kan ontologi itu kan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang telah ada. Apakah itu harus bersifat objektif atau misalnya kalau bisa ada seperti ini, penelitian akan peningkatan sifat judgmental yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat, itu boleh nggak Bu dijadikan ontologi? Bisa. Kan kita melihat latar belakang masalahnya ya, ada masalah. Kita lihat latar belakangnya apa gitu ya. Jadi kita nanti langsung mengidentifikasi gitu. Ini latar belakangnya apa. Jadi boleh-boleh saja kasus-kasus atau sesuatu yang mau kita kaji itu boleh saja apa saja gitu ya. Yang penting nanti kita punya latar belakang masalah yang jelas sehingga hipotesis kita nggak kemana-mana gitu, dan akhirnya kita membatasi dan merumuskan gitu. Ibu Umi kameranya tidak on, kenapa Bapak Dwi? Saya lagi ini karena Bapak lagi mati lampu, jadi mati lampu ada kebaikan. Oke. Pak Dwi ini Pak Dwi kecil apa anaknya Pak Dwi ini fotonya? Halo Pak Dwi. Halo, itu foto saya, Bu. Coba yang aslinya kayak apa sih? Izin, Bu. Nah, udah ganteng sekarang. Masih di jalan. Masih di jalan? Halo. Masih di jalan Pak Dwi? Oh, di Iya, jalan Bu. apa Pak Dwi? Iya, Bu. Nah, bentar lagi nyampe rumah ini. Oh gitu. Oke, masih 5 driving menit ya? lagi. Oke. Iya, Bu. Ya, thank you. Nah, itu maksud saya cuman menanya aja, foto sebenarnya saya punya aksiologinya loh. Kebermanfaatannya. Hakikatnya dulu. Kenapa saya nanya kok nggak pakai kamera? Ayo hakikatnya apa? Gampang aja nih sekarang kasus baru. Kenapa kadang mahasiswa off kamera gitu? Hakikatnya apa? Hakikatnya on kamera apa? Menunjukkan tingkat. Hakikatnya on kamera mungkin adalah perhatian terhadap pembelajaran kali Ibu ya. Apalagi kalau off itu berarti dia sedang memiliki kegiatan yang double. Nah, itu berarti negatif. Itu berarti negatif vibe itu. Negatif vibe itu Pak Rizal. Itu pemikiran. Ibu kan juga ada kegiatan yang double. Boleh, hipotesis boleh Bu. Hipotesis boleh, latar belakang boleh sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Bebas Bu ya, bebas. Dugaan sementara kita harus open minded gitu. Jangan walaupun negatif nggak apa-apa kan Bu ya? Bukan negatif, itu bukan negatif, itu bukan itu dugaan, bukan prasangka, bukan, itu dugaan. Kemungkinan besarnya kan itu. Berarti supaya nggak bedanya beda banget ya, dugaan ya, prasangka gitu ya. Kalau dugaan kan dugaan, hipotesisnya itu salah satunya. Kalau nggak on kamera berarti they do something else, or mungkin ada kerusakan di kameranya. Mungkin latar belakangnya lagi nggak enak nih, lagi ada di tepi kali. Lagi mati lampu tadi. Atau lagi mati, itu kan dugaan sementara, nggak apa-apa, nggak boleh dibatasi. Nanti akhirnya kalau kita mau merumuskan baru dibatasi. Makanya ada pembatasan masalah, gitu ya. Apa itu berpikir ilmiah mah apa saja bisa. Baik, ya itulah hakikatnya. Berarti hakikat kenapa saya tanya itu harus on kamera, karena hakikatnya kalau hadir di kelas kita kan tatap muka, melihat muka kita masing-masing, hakikatnya kan gitu ya. Nah, kalau di kelas kita nggak tatap muka, emang maksudnya kita nggak ngelihat muka. Kalau datang ke kelas kelihatan atau masa cuma bayang-bayangnya doang. Kalau kita nanti ngampus nih ya, kalau insya Allah kita ngampus gitu, masa cuma namanya doang yang masuk ke kelas gitu, itu kan hakikat namanya. Berarti hakikat kelas ini adalah kita harus bertemu muka, melihat wajahnya, itu hakikat namanya. Ya, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Hakikatnya adalah kalau di kelas ya harus hadir atau mukanya, masa cuma namanya. Ya, oke. Kalau nggak hadir izin ya Bu ya. Kalau nggak hadir izin, mendingan nggak ada ya. Gitu. Izin gitu ya, hilang kamera gitu, udah beneran izin tuh. Itu hakikatnya. Kayak Pak Suwandi kemarin izin. Gitu, nggak apa-apa sekalian Iya. masuk.
Tapi nggak apa-apa lah, namanya ada perkembangannya, karena ada kondisi, berarti ada sebuah teori baru, kan tadi begitu. Tapi kita tetap harus jangan lupa hakikat. Kalau memang namanya fenomenanya akhirnya berubah, kayak tadi tuh, masker yang lama sih memang harus pakai itu, tetapi pada adaptasi kebiasaan baru, hakikatnya sudah berubah, gitu ya. Begitu. Baik. Siapa lagi yang mau mengala-ala tentang cara berpikir filosofis? Ambil satu fenomena. Mungkin itu Bu, kasus yang mungkin berkaitan dengan siswa Bu, atau pelajar Silakan. yang mengalami hambatan belajar. Mm-mm. Ya, hambatan belajar misalnya contoh nilai dia jelek. Nilai jelek itu kan sebuah kasus ya. Betul. Nilai kasus. Kurang dari minimal, bukan Ya, jelek. kurang dari minimal. Betul, kurang dari minimal atau tidak, ya kurang dari minimal. Itu adalah Di sebuah bawah kasus, KKM. sebuah permasalahan. Seorang guru harus mampu mencerna latar belakang dari masalah tersebut. Apakah masalahnya di proses pembelajaran atau masalahnya ada di murid yang ketika ujian berlangsung dia memiliki masalah internal maupun eksternal dalam dirinya. Nah, kemudian dari situ, dari analisa awal dari situ baru bisa ditarik kenapa apa yang paling berat yang dihadapi oleh sang murid sehingga nilainya tidak bisa mencapai yang diharapkan. Jadi nanti hasil akhirnya adalah aksiologi itu sendiri Bu, adalah sebuah pertama mungkin adalah sebuah konseling atau pendampingan atau bahkan mungkin sampai yang biasa dilakukan Itu di oleh epistemologi berarti. Masih epistemologi. Masih di epistemologi ada upaya, ada nilai, ada upaya. yang dilakukan. Betul. Di epistemologinya adalah penjabaran masalah si murid ini dulu. Penjabaran masalah, kira-kira ada apa, lalu kemudian dari guru guru pada mata pelajaran tersebut juga dianalisa apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian aksiologinya ketika sudah mendapatkan hasil dari tersebut, hakikat kenapa murid itu mengalami kendala dalam belajar sehingga nilainya tidak mencapai nilai minimal atau yang diharapkan, nanti kemudian berujung pada solusi bagi murid tersebut. Gitu. Kira-kira mungkin begitu, Bu. Ya, benar, mendekati. Oke, benar sekali. Jadi kenyataannya kan ya bahwa hakikatnya sebenarnya hakikat anak pelajar itu kan harus mencapai minimal standar ya, standar minimal KKM ya, namanya apa? KKM ya, kriteria ketentasan minimal. Udah itu hakikatnya. Hakikatnya adalah dia harus minimal mencapai standar itu. Nah, andai kata ada sebuah permasalahan, berarti dikaji, dianalisis kenapanya ya, gitu. Identifikasi masalah tadi hanya di hipotesis seperti itu, dugaan-dugaan sementara, mana yang terberat. Oh, berarti ternyata yang terdekat dengan permasalahan itu adalah ternyata gurunya yang mengajarnya monoton gitu. Berarti dicarilah upaya melihat tata nilai, tata aturan, tata teori. Dilihat di situ, oh ternyata effective teaching learning itu guru harus minoritas gitu, hanya memberi persepsi lalu memberi gambaran-gambaran besar, anak yang nanti bersemangat, berceloteh berpendapat gitu ya, atau bekerja sama. Itu tataran epistemologinya harus dikembalikan ke sana gitu. Atau mungkin dengan kondisi baru ada lagi teori-teori baru. Oh ternyata zaman sekarang kan melalui online learning, melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, anak BDR, berarti teori-teori baru harus dikembangkan gitu. Oh berarti ya anak interaksinya hanya melalui verbal, gesturnya aja nggak kelihatan. Kadang kita nggak lihat anak seragamnya atasnya doang seragam, bawahnya bisa celana pendek bahasanya gitu ya. Kalau berarti ada sebuah tata nilai baru yang harus dibangun gitu. Nah, akhirnya kebermanfaatannya tercapai dalam artian hakikat anak belajar tetap ada dalam mencapai ketuntasan minimal tersebut. Malah nanti kebermanfaatannya aksiologinya lebih dalam lagi. Berarti
guru peduli terhadap perkembangan anak. Oh, lebih dalam lagi tuh filosofisnya tuh. Guru mau belajar, eager to learn, meningkatkan kualitas diri gitu. Dan akhirnya anak filosofisnya mendapat perhatian guru secara individu. Personal approach-nya ada, yang tadinya nggak terbangun, tapi karena kita punya teori di epistemologi, akhirnya kita kebermanfaatannya lebih dalam lagi karena ada sebuah perubahan di ontologi, akhirnya bisa epistemologinya bisa mengikuti teori yang ada atau yang teori baru, dan kebermanfaatannya berubah. Jadi kebermanfaatannya tidak hanya tentang anak tuntas minimal, gitu ya, tuntas belajar secara minimal, tapi lebih dari itu tadi. Nah, jadi guru lebih peduli, guru lebih mau eager to learn, guru mau open minded. Oh, ternyata dia loh yang salah, yang bisa bukan salah, tidak tepat. Namanya kan efektif ya, begitu. Jadi malah kebermaknaannya filosofis banget. Itu cara melihat permasalahannya, berpikir filosofis itu begitu. Ya, jadi dikembangkan kebermanfaatannya sampai dalam. Oke, baik, thank you Pak Ridho. Ada lagi yang mau menambah? Oke, Pak Fatih. Silakan. Jadi yang sempat Ibu sampaikan, jadi memantik apa namanya? Yang mau saya sampaikan ini. Jadi fenomenanya adalah tadi tentang BDR atau LFK. Selama ini kan kita selalu belajar itu tatap muka bersama dalam satu kelas. Ternyata sekarang fenomenanya berubah, yaitu siswa dan gurunya berada di ruangan yang berbeda. Tapi kalau dipikir-pikir di sini ada hubungan di sisi lainnya, yaitu tentang peran orang tua atau berhubungan dengan peran orang tua dalam pendidikan, yang artinya gara-gara LFH ini peran orang tua dalam pendidikan ini jadi lebih terasa seperti itu dalam hal pemantauan, pembinaan, pembersamaan dengan anak-anak ketika belajar. Akhirnya dari sini muncullah nilai-nilai baru bahwasanya, atau hikmah baru dari LFH ini, bahwasanya orang tua jadi bisa lebih dekat, lebih paham tentang kan anaknya sendiri. Jadi mungkin seperti itu Bapak. Ya, benar sekali. Itulah yang kebermanfaatan baru ya. Jadi terjadi atas sebuah perubahan di ontologinya, hakikatnya. Jadi sekarang hakikatnya anak belajar itu bukan hanya tadi tuntas minimal, tapi everything, malah maksimal mestinya kalau sudah disupport oleh semua supporting tools-nya buat anak belajar. Nah, termasuk ya guru, termasuk alat belajar, sumber belajar. Orang tua sekarang jadi sumber belajar lagi, bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai sumber belajar juga, gitu ya. Karena kadang anak nanya, Bu, tadi saya nggak ngerti itu apa sih ini, gitu. Akhirnya si ibu yang tadinya sudah menyerahkan biasanya ke sekolah, sekarang ditanya. Jadi sumber belajar, dan si ibu jadi akhirnya mau belajar juga. Gitu. Itulah itu perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh fenomena yang berubah karena situasi. Begitu. Makanya kita kembali lagi, pengetahuan itu nggak ada berhentinya, nggak pernah berhenti, karena fenomena pun perubahan di masyarakat itu berbeda, berkembang. Makanya kalau cuman nanti ditanya oleh penguji, ini kenapa pakai teori tahun 1900, nggak boleh harus teori yang di atas 2010 gitu ya. Karena yang teori nanti Bapak akan bawa yang kira-kira bukunya terbitan tahun 1900 atau 2000, 2001, 2002 ya, karena itu dia sudah dilampaui oleh teori baru gitu. Itu dia dimensinya sudah berbeda, kemungkinan besar teori itu dikeluarkan pada dimensi yang berbeda gitu.
Makanya bukan karena penguji galak atau apa, enggak. Logikanya seperti itu gitu. Kemungkinan teori itu pas pada kondisi, pada dimensi yang lama. Pada dimensi yang sekarang udah enggak pas teori itu gitu. Makanya harus dikaji, kajian referensinya itu nanti di atas tahun 2000 ya, 2000 berapa, 2010 malah nanti ya, 2005 kalau nggak salah nanti ya. Jadi jangan kaget. Jadi carilah nanti referensi yang terbaru. Begitu ya. Itu cara berpikirnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau berala-ala, mau berpikir filosofis, kerangka berpikir filosofis dan nanti melihatnya sebagai sebuah penelitian. Ada? Ibu boleh silahkan Ibu Lia. Saat ini kan memang tadi saya sedikit membahas bahwa kesibukan saya saat ini adalah sekolah sedang mengadakan PTM. Belakangan kan beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA diberi kesempatan untuk membuka PTM, ya Bu ya. Nah, hari ini saya dikejutkan dengan informasi mengenai ada beberapa sekolah melakukan tawuran. Padahal kondisi saat ini sedang pandemi. Ternyata tawuran tidak mengenal kondisi ya seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan sebuah permasalahan barangkali ya. Tawuran di masa pandemi begitu. Padahal kemarin PTM-nya PTM terbatas. Jadi yang masuk itu setiap sekolah hanya diberi kesempatan sekitar 50% dari jumlah siswa per paralel. Seperti itu. Namun ternyata masih ada kesempatan siswa untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya lingkupnya sudah sempit sebetulnya, karena tiap sekolah yang hadir itu tidak banyak, tapi masih punya kesempatan seperti itu. Mungkin itu bisa ya Bu ya diangkat untuk menjadi sangat penelitian. Gitu, sangat bisa. Malah itu variabelnya baru tuh gitu. Makanya nanti kalau ditanya oleh pembimbing apa variabelnya gitu, pasti dibilang aduh jangan pakai variabel basi deh, mana yang novelty-nya mana, bahasa novelty-nya nanti ditanya deh, dalam artian cari dong yang terbarukannya yang apa gitu, apa yang baru dari penelitian ini, pasti ditanya gitu. Jadi makanya kita harus jeli melihat kondisi sekarang gitu, perkembangan sekarang. Jangan copy paste kan, jangan basi, jangan variabel basi gitu ya. Bahasanya jenuh, akhirnya jadi jenuh. Kalau kan di fisika ada ya, ada titik jenuh, ada apa lagi tuh namanya. Jadi nanti itu malah bagus Bu Lia dan Bapak Ibu semuanya ya, nanti cari variabel yang baru ya, jangan yang itu lagi, jangan yang cuma pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin guru, komitmen, itu udah basi banget, itu udah jenuh banget. Cari ini yang kayak tadi ini, kita bisa cara berpikir, paradigma berpikir atau semacam apa lagi budaya masyarakat ya terhadap begitu. Ya itu bagus sekali. Nah terkait dengan dengan kasus Ibu yang diangkat itu, saya menanggapinya seperti ini. Berarti apa yang latar belakangnya apa kan? Kenapa anak kok tiba-tiba bukannya sekolah udah bagus PTM gitu ya, udah 1,5 tahun enggak sekolah, baru masuk udah langsung tawuran. Berarti apa latar belakang mereka tawuran? Itu yang harus dicari ya. Oh mungkin mereka udah rindu berantem gitu, karena sudah bawaan lahirnya dia kepengen gedebak-gedebuk, mau sok jago atau mau menunjukkan udah lama nih terlalu diatur orang tua di rumah, harus gini gitu. Akhirnya dia akan menunjukkan akhirnya begitu. Itu bisa jadi menjadi hipotesis ya. Atau mungkin ya orang tua tidak memberitahu hakikatnya dari PTM. Nah, kamu PTM ya, bersyukur ya keadaan sudah ini. Anda jangan harus PTM itu harus belajar benar, udah bagus, udah bisa offline, bisa ketemu, udah ke sekolah, enggak lagi capek ngelihat gadget, kalian capek. Itu hakikatnya enggak diberitahu oleh orang tua mungkin. Gitu ya, karena kan selama ini orang tua mendampingi. Jadi ada yang hilang dari pemahaman terhadap hakikat itu. Gitu. Nah, itu dia.
Itu menjadi latar belakang itu Bu, jadi hipotesis sementara kita untuk menduga-duga. Oh mungkin karena PTM-nya sekolahnya cuma sekedar datang aja, menggugurkan peraturan harus PTM gitu. Datang udah belajar nggak dikasih nasihat langsung pulang ya ke rumah ya karena bahaya berkerumun di jalan, nggak ada sosialisasi tentang prokes di sekolah. Itu dugaan sementara juga gitu, ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu bagus nanti kasusnya sehingga nanti keluarlah dikaitkan dengan teorinya bagaimana classroom management, bagaimana pembangunan kesadaran, karakter building, teori-teori karakter building seperti apa, teori-teori pola asuh seperti apa, pola asuh di rumah. Wah, itu asik tuh Bu. Dengan variabel itu akhirnya teori-teori baru tentang psikologi pendidikan, tentang filsafat pendidikan masuk, bukan hanya sekedar teori pendidikan manajemen saja. Itu bagus. Sehingga nanti aksiologinya, kebermanfaatannya ternyata PTM itu adalah bukan hanya anak kembali ke sekolah BDS ya, tetapi juga bagaimana dia mensyukuri keadaan di mana PTM itu kembali ke hakikatnya dia sebagai pelajar di sekolah. Itu mesti yang harus dibangun. Nah, orang tua harus punya kerangka berpikir filosofis juga. Itu yang disayangkan. Nah, Bu, kan orang tua memang nggak belajar tentang filsafat. Iya, makanya Bapak Ibu sekarang di sini akan jadi pemimpin sekolah yang nanti akan melakukan pembaharuan. Sentuh itu orang tua dengan cara ajari, dampingi, edukasi orang tua untuk berpikir dengan kerangka berpikir filosofis. Enggak mati di ontologi doang, ngerangka sedikit ke epistemologi, naik sedikit ke aksiologi. Gitu. That's your job after graduated. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Mantap. Nah, bagus sekali itu, ini contohnya gampang sekali dicerna. Thank you Ibu Lia. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Nah, saya baru mulai. Biasa kan saya selalu kalau mengeluarkan slide-slide terakhir saja. Dan slide saya juga santai saja. Oke, apakah sudah tampak? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Proses. Belum ada. Proses ya. Ya. Kayaknya karena saya di rumah, karena hari ini saya 4 mata kuliah mengajar. Jadi sudah. Sudah ya? Sudah ada, sudah tampil. Sudah ya. Kita hari ini kan ya topiknya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu kita refresh kembali ya. Ada filosof Al-Janluzi. Gitu ya. Lalu ontologinya itu tadi ya, bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud ada. Bidang lagi ya, logos, pemikiran, ilmu, teori. Baik. Lalu masih kelihatan kah? Masih Bu. Masih Bu, masih aman. Masih aman ya. Lalu epistemologi itu tadi ya, sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Jadi proses pengetahuannya itu bisa yang lama, bisa yang baru, tergantung dari tadi itu perubahan hakikatnya seperti apa. Berarti kalau udah ada terjadi perubahan hakikat, berarti ada perubahan analisisnya juga, pendekatan pengetahuannya, teorinya, pemikirannya, gitu. Lalu kalau aksiologi itu yang menelaah tentang hakikat, nilai-nilainya, kebermanfaatannya, gitu. Ya, itu kita ulang. Nah, jika pada masalah penelitian tadi sudah saya singgung ya, penelitian itu bukan hanya untuk menyiapkan tentang tesis dan disertasi ya, tetapi penelitian di keseluruhan hidup kita. Contoh nih, anak tiba-tiba nggak ngomong sama kita 3 hari di rumah, itu harus diteliti tuh, kenapa itu? Kan gitu kan ya. Jadi penelitian bukan hanya masalah penelitian yang harus dilaporkan di tesis, tapi
penelitian yang sehari-hari. Kenapa ini anak saya nggak ngomong 3 hari? Itu harus dicari latar belakangnya apa. Sehingga dugaan-dugaan sementara kita apa. Lalu kita batasi dugaan sementara permasalahannya apa. Lalu kita cari nilai-nilainya, tata nilai, tata aturan, tata hukum, tata apa lagi ya, tata teorinya gitu. Kita sinkronkan gitu. Nah, itu yang kita sebut pernyataan tentang keadaan. Nah, kita lihat dasennya dulu. Kenyataannya kayak gitu. Kok anak nggak ngomong sama kita ya? Kan mestinya harapannya dasolennya kan dia ngomong dong sama kita. Setiap datang dari rumah, setiap saya pulang kerja, Bapak dan Ibu pulang kerja, mereka mestinya cium tangan dong ya ke saya gitu, ke Bapak Ibu. Harapannya kan itu dasolennya. Tapi kenapa kenyataannya dasennya dia tiba-tiba nggak mau cium tangan, nggak mau hadir, hai mam, hai ibu, hai umi, hai apa kabar gitu, nggak ada lagi sapa-sapa seperti itu kenyataannya. Berarti something wrong dong di situ, ada gap di situ yang kita sebut gap, ya gap permasalahannya. Nah itu harus dicari latar belakangnya dari dasen dan dasolennya. Dasennya begini, padahal sebenarnya dasolennya begitu, gitu ya. Jadi kita cari latar belakangnya. Jadi bukan penelitian, sekali lagi kerangka berpikir ilmiah ini atau filosofis ini bukan hanya untuk menyiapkan tesis dan disertasi. Kita bisa digunakan di keseharian kita. Capek Bu mikir begitu? Enggak, karena kita memang ingat kan, kalau tidak berpikir kita tidak ada. Kalau kita berpikir berarti kita ada. Ingat aja seperti itu. Nah, barulah kita bisa tahu tuh apa sih sebenarnya targetnya tuh. Apa sih sebenarnya kalau saya pulang ke kantor, ibu bapak pulang kantor, anak mendampingi, lalu salim, lalu tanya apa kabar, capek Bu, atau kalau perlu nyediain kopi, aduh it's beautiful. Ya, ada tujuannya mendidik anak untuk hormat kepada orang tua. Begitu ya. Oke. Baik. Masih kelihatan? Masih Bu, Ya, masih aman. ya, masih. ya, baik, begitu. Jadi nanti akan terbiasa dengan bahasa dasolen dan dasen. Ya, dasen itu kenyataannya, ya, hakikatnya itu, maaf, ya hakikat yang awalnya apa, tapi kok ada perubahan hakikatnya, gitu ya. Yang dasolennya mestinya ini loh, tujuannya maksudnya ini, gitu. Harapannya dia seperti ini. Gitu. Baik, bisa terbayangkan ya cara berpikirnya seperti itu. Jadi jangan tidak peduli. Every single minute of our life is grateful, is beautiful, it's valuable. Gitu. Nah itu ajarkan juga ke anak istri kita, suami kita, gitu, anak didik kita, gitu. Karena kita sudah diberi akal dan budi. Jangan tataran operasional saja. Bapak Ibu sudah tataran teoritis, sudah tataran epistemologi, gitu ya. Gitu. Mudah ya? Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Oke, baik. Jadi jelas sekali bahwa mata kuliah filsafat ini mengantarkan kita untuk berpikir, untuk mengantarkan kita peduli, untuk mengantarkan kita terstruktur, untuk mengantarkan kita apalagi ya, patuh terhadap tatanan, gitu. Tatanan sebenarnya, hakikat sebenarnya, gitu. Kembali kepada hakikat. Jadi kayak cycling tuh, ontologi, epistemologi, aksiologi, akhirnya mengembalikan kepada hakikatnya lagi, begitu terus kita ngerangka berpikirnya. Ya, seperti itu. Spiritual. Jadi ternyata ya si filsuf-filsuf itu mikir sampai yang aneh-aneh, kita belum nyampe, mereka udah berpikir ke situ ya karena
Iya, maaf. Begitu ya. Silakan. Ada yang berpendapat? Saya beristirahat dulu berbicara. Silakan. Berpendapat atau memberi pendapat atau mau menanggapi? Saya Bu sedikit. Iya, Jadi banyak juga nggak apa-apa. jadi saya punya anak yang ketiga, itu kan ada kebiasaan dia itu Bu. Biasanya kalau jam 9 itu sampai jam 12 biasanya kayak rewel. Biasaan rewel nangis gitu. Itu berlangsung sekitar 2 pekan ini. Akhirnya saya ya mungkin kerangka filsafatnya kerangka berpikirnya itu mulai bekerja tanpa sadar gitu kan. Kerangka berpikir siapa? Si anak? Enggak, orang tuanya. Orang tua. Iya. Ini kenapa kok jam segini? Apa sebabnya? Ada satu hari itu anak nggak sama sekali nyaman, ya, nyaman dengan ininya, tidak rewel, nangis apa dan sebagainya. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa? Apa sebabnya di hari sebelumnya itu tidak seperti hari-hari biasanya? Akhirnya saya artinya mungkin mencari sebab apa sih yang membuat anak ini tidak. Oh, ternyata kalau dia ketika tidurnya itu siangnya itu maksudnya tidur siangnya itu cukup, tapi sore juga dia tidak tidur gitu. Diajak main biasa malam tidurnya jadi lebih nyenyak. Tapi kalau ketika sore dia tidur, biasanya itu sampai nanti mulai sekitar jam-jam 9, jam 10 sudah mulai nangis dan sebagainya. Saya pun akhirnya sama istri berpikir, ini kenapa anak seperti ini? Itu tahu sebabnya pertama seperti ini. Saya juga akhirnya tahu apa yang harus saya lakukan. Karena kan waktu malam, waktu istirahat, akhirnya saya tidak bisa istirahat juga, ya harus tidur lebih malam. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya tidur mungkin sebelum duhur atau biasanya tidur siang. Nanti bergantian. Kalau saya pikirkan, oh istri berarti saya biarkan kalau tidur, saya biarkan aja. Nanti saya yang asuh si anak. Karena otomatis kalau di waktu malam bagiannya istri ketika mungkin anak mau disusui dan lain sebagainya, akhirnya saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang istri harus lakukan. Seperti itu. Akhirnya kita, ini mungkin hakikatnya bahwa Allah Tuhan itu mengirimkan dia agar bisa saling memahami apa yang bagiannya pasangan istri dan apa bagian saya yang harus saya lakukan. Seperti itu kira-kira Bu ya. Iya, how sweet ya. How sweet the life is, ya, semestinya. Baik, benar sekali Bapak. Thank you Pak Suwandi. Benar sekali itu jadinya ada keadaannya, keadaan di mana anak rewel, kadang enggak gitu. Itu sebuah keadaan dicari dugaan-dugaan sementaranya. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Lalu Bapak menemukan sebuah asumsi. Akhirnya begini, itu baru asumsi tuh Pak. Yang malah kalau lebih ilmiah lagi, cari teorinya, cari tatanannya gitu Pak. Semakin yakin kita, jadi tidak berhenti pada asumsi. Ya itu baru berfilsafat kan. Kita harus berilmu juga, berpengetahuan yang sains tadi. Kita melompat ke sains. Ini bukan hanya untuk Pak Suwandi aja ya, untuk semua. Jadi kita baru kalau gitu baru asumsi ternyata begini-begini. Nah kita langsung masuk ke kerangka ilmiah, kita masuk kepada pengetahuan, cari itu buku-buku. Ternyata ada teorinya beneran. Anak kalau kebanyakan tidur pagi, akhirnya malam karena dia durasi istirahatnya mestinya kalau usia segini istirahatnya 14 jam. Usia segini istirahatnya hanya 10 jam. Ada teorinya itu gitu ya. Ada teori tumbuh dan kembang anak. Jadi kita semakin yakin berpikir ilmiah kita tuh terreferensi gitu. Jadi baca atau di buku keagamaan, memang
apalah gitu, memang fungsi orang tua dan ibu, bapak dan ibu harus begitu. Nah itu jadi akhirnya kita semakin yakin dengan asumsi kita menjadi sebuah teoritis gitu ya, yang berreferensi gitu, karena teori-teori di buku itu sekali lagi sudah divalidasi, sudah melalui penelitian-penelitian yang akurat ya, sudah valid gitu, sehingga dia berani menerbitkan buku kayak gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan berhenti pada asumsi baru cuma sekedar terjadi koneksinya, itu yang kita sebut tadi perumusan masalah. Ya, Bapak merumuskan, oh ternyata ada yang hubungan antara saya menjaga dengan ibunya yang menjaga. Oh, hubungan antara lamanya tidur dengan lamanya tidur siang dengan rewelnya di malam hari gitu. Akhirnya dirumuskan sama Bapak itu, ada hubungan, ada pengaruh gitu. Nah, baru dirumuskan, baru ditetapkanlah tujuannya. Oh, berarti dengan melakukan ini, asumsi saya kuat dengan teoritis, akhirnya saya bertujuan untuk sekarang ibu menjaga, saya menjaga di malam hari gitu Pak. Jadi ada sebuah tujuan. Akhirnya kita bekerja sama tujuannya, time management tujuannya gitu ya. Berarti anak harus diperhatikan tujuannya gitu. Nah, kebermanfaatannya ya tadi itu akhirnya jadi kita menjadi tim yang kompak, kita saling menghargai, kita mensyukuri bahwa dengan kejadian ini akhirnya kita jadi good team ya, dan juga kita semakin sayang ke anak. Karena nggak hanya, aduh ini anak rewel banget sih, nggak tahu bapak ibunya kerja, nggak hanya sumpah serapah begitu, tapi malah mensyukuri, oh dengan tangisan si bayi kita jadi kompak ya mah gitu, kita jadi semakin sayang sama anak dan tahu, oh kalau anak bayi usia segini tumbuh kembangnya seperti apa. Itu ada di psikologi pendidikan nanti ya, baca buku-buku psikologi pendidikan, ada tingkatan usia dalam tumbuh dan kembangnya. Umur 0 sampai 12 bulan apa, umur 12 sampai 24 bulan itu ada semua. Makanya kita harus berpikir ilmiah. Ini bukan hanya tentang bayi ya, terhadap semuanya lah itu harus mereferensi. Karena kita harus percaya aturan nilai-nilai itu sudah melalui sebuah konvensionalitas, sudah melalui sebuah validitas gitu. Nah, oke. Bagus sekali. Bapak baru punya bayi kah, Pak Suwandi? Baru. Baru, Bu. Anak pertama? Baru anak satu bulan setengah, anak ketiga. Oh, anak ketiga. Oke. Bapak berteman dengan Pak Arif ya? Kok Pak Arif langsung nyebut 3 gini? Kayaknya udah so close banget nih itu. Kalau Pak Arif ini. Berarti udah so close. Oh ini yang satu itu ya, satu rumah ya, satu sekolah ya. Satu sekolah, Bu. Pak Arif. Satu kantor, Bu. Satu kantor, Bu. Kantor. Pertanyaan saya, Pak Arif, waktu lahirnya putranya Pak Suwandi udah ngasih kado nih? Udah, Bu. Aman, Bu. Aman. Pak Rijalul udah ngasih belum? Ayo. Coba Bu, saya. Udah ya? Aman Bu, aman. Nah, tapi gini Bu, saya jadi takjub lah sama Pak Suwandi ini. Dia ternyata melandasi pernikahannya itu dengan cara berpikir filosofis gitu. Oh gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan bukan karena anaknya tadi datang gitu Bu. Oke, jadi sebelum ini sudah berpikir filosofis ya. Tapi kita nggak tahu ternyata kita sudah berfilsafat. Iya. Ya, bisa jadi itu juga disuruh sama istrinya kali Bu. Ya ngomong gini ya gitu. Yang sudah belajar filsafat duluan. Enak ya Bu, pada rame anak-anaknya. Dicek di samping Pak Suwandi ada istrinya enggak? Oh aman Bu, lagi di kantor. Nah, itulah, makanya itu yang saya sebutkan di awal pertemuannya, sebenarnya ibu bapak sudah berilmu filsafat, cuman bapak ibu tidak menyadari kalau itu tataran berpikir filsafat gitu. Makanya jangan takut dengan belajar filsafat, kan ada yang awalnya itu aduh apa sih filsafat itu, padahal we've been engaged dengan
kehidupan filosofi gitu. Tapi kita tidak menyadari kalau ternyata itu kerangka berpikir filosofis. Gitu. Baiklah. Pada enak ya Bu, anaknya pada rame. Maksudnya kalau anaknya banyak jadi rame. Oh, Ya, anak enak, Bu. mahasiswanya. Iya, anak-anaknya di rumah jadi happy. Oh gitu. Karena apa nih? Iya lah Bu, enak. Kalau saya kan punya anak kan 4, 1 keguguran, 2 meninggal, tinggal 1 doang Bu. Oh gitu. Oh maksudnya hakikat banyak anak gitu. Iya, enak tahu di rumah rame. Hakikat banyak anak itu ternyata enak ya, segala sesuatu ada plus minusnya ya kalau kita tetap grateful, bersyukur gitu. Ternyata bersyukur tuh konsep hidup nomor 1 katanya gitu ya. Saya tidak mengambil pendidikan agama, tapi saya mulai belajar tentang agama sejak saya nimbrung di pesantren lah ya. Saya banyak Pak kiai-kiai yang baik hati mendampingi saya. Gitu. Okay. Begitu kan kuncinya ternyata grateful, bersyukur. Itu kunci hidup. Dan saya sudah melampaui, maksudnya saya sudah bisa menyadari itu. Makanya saya walaupun capek kuliah, grateful nih ketemu Bapak Ibu yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Kalian capeknya minta ampun. Kita ini siapkan hadiah ini juga, Bu, untuk buat Pak Rizal. Pak Rizal, ada Ntar lagi, bulan depan mungkin. Anak keberapa, Pak? Putra keberapa? Ini harusnya jadi anak ketiga, tapi anak kedua sama seperti Ibu Umi, anak kedua keguguran, jadi ini jadi anak kedua. Baik. Udah hadiah apa nih? Hadiah iuran ya, iuran. Biasanya iuran nih guru-guru nih. Enggak Bu, doa aja, doa cukup. Doa aja, doa semoga semakin berkah di keluarga, anaknya bisa jadi yang saleh, berguna buat bangsa, negara, dan agama. Amin. Itu sudah lebih dari cukup, insya Allah. Doa ya. Itu namanya hakikat memberi. Hakikat memberi ternyata tidak hanya about material things, but also about the support, the pray. Gitu. Itu hakikat memberi. Berarti memberi itu tidak hanya bisa dinilai dari kebendaan. Baik, kita belajar banyak. Maafkan saya terlalu banyak berbicara, Ya, tadi sedikit menanggapi ya tadi yang Ustadz Suwandi tadi sampaikan, saya menyimak sekali itu Ibu. Mungkin juga bagi teman-teman yang lain juga sama. Ternyata dalam kehidupan kita ini banyak orang menganggap hidup kita ini kayaknya sederhana banget, padahal hidup kita ini terjalin dari proses yang complicated gitu, yang bahkan tidak semua orang mungkin memiliki pola berpikir yang sama gitu. Tapi tadi betul kata Ibu juga, ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar materi, yaitu adanya kesempatan buat kita ini yang udah berkeluarga sharing terhadap pola pembinaan keluarga. Karena balik lagi itu seperti misalnya kita sedang studi banding lah setidaknya. Apakah cara saya sudah benar, ataukah masalah yang saya miliki itu hanya cuma punya saya? Itu ketika ada gambaran-gambaran seperti yang Ustadz Suwandi diberikan, itu jadi kita merasa itu pelajaran. Oh iya, saya juga ngerasain. Oh, dari orang caranya seperti ini. Oh, cara saya sepertinya adalah cara yang umum. Oh, cara saya kayaknya kurang tepat. Oh, cara saya kayaknya perlu diperbaiki. Itu adalah sesuatu yang itu berharga, sangat berharga. Betul sekali, valuable thinking ya, dalam artian hal-hal yang sebenarnya tidak kita pikirkan ternyata itu valuable. Gitu. Saya kan suka mendengar gitu, suka baca gitu. Kebetulan saya baca Gus Baha itu ya, bilang kalau kita lagi merasa nggak punya duit, langsung kita ingat, oh iya, dia orang yang nggak makan gitu. Atau kalau lagi kita sakit, cuman pilek-pilek doang, kita ngeluh, oh iya, ada yang sakit lumpuh gitu. Langsung kita kaitkan dengan itu, nggak usah berlama-lama mikirnya gitu. Jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Jangan sampai
keluar kata why gitu, tapi langsung oh iya ya, ternyata saya di tangan saya cuma duit punya 1 juta nih, sedangkan 2 minggu lagi baru gajian gitu. Kita langsung ingat oh ada yang nggak makan gitu. Jadi itu lebih enak, itu yang kita sebut grateful. Nggak usah panjang-panjang berpikirnya, nggak usah dialih-alihkan gitu ya. Itu beda, itu bentuk keimanan ya, keyakinan gitu. Namun tetap itu bisa jadi landasan berpikir juga gitu, berpikir ilmiah gitu. Oke. Baik, ada lagi yang mau berpendapat atau sudah kita sudahi saja? Sudah jam 5.40. Apa masih kuat berdiskusi? Gimana? Kurang sehat ya. Kita sudahi, iya benar. Saya kemarin ke Bandung itu 2 hari diundang oleh siapa coba? Oleh yang punya Java Bali Partnership. Nah, mereka punya komunitas Rolling Stone ya, Stoner namanya. Saya sudah berkecimpung beberapa kali pertemuan dan saya mengisi edukasi. Nah, buat saya edukasi bisa di mana saja. Ya, tidak hanya di lembaga pendidikan, tetapi di komunitas Rolling Stone pun saya bisa mengedukasi gitu. Pertama itu adalah indah benar berbagi pengetahuan, ilmu pengetahuan kita. Kedua akhirnya teman kita berlapis, lapisan masyarakat yang kita tahu, kita akhirnya berlapis dari macam-macam. Oh ternyata, dan kita juga akhirnya menjadi jawaban kita tadi itu, nggak hanya dugaan-dugaan sementara. Oh yang pengikut lagu Rolling Stone tuh yang gila-gila, yang suka mabok, yang suka teler gitu. Ternyata enggak loh, ada yang penggemar lagu Rolling Stone yang suka datang di acara-acara komunitas Rolling Stone, enggak, santun-santun. Mereka ada yang mulai dari pengusaha sampai tukang ojek, sampai driver ojek gitu. Itu kan berarti musik itu universal benar gitu ya. Di pertemuan-pertemuan musik itu udah nggak ada label-label, jaketnya sama, jaket Rolling Stone, kaosnya kaos Rolling Stone gitu. Itu yang saya suka dari komunitas musik gitu ya. Ternyata pas saya ngobrol, Bapak siapa? Bapak apa? Oh saya pengusaha ini. Oh Bu, saya cuma ojol Bu gitu. Nah ternyata tapi lebur di situ menikmati lagu-lagu Rolling Stone gitu. Nah itu yang akhirnya saya diminta untuk membuka kafenya, mengasih. Tadinya dia bilang kasih tausiah ya Bu. Pak saya bukan pendidikan agama, tapi saya dari pendidikan gitu. Jadi nanti saya lihat dari manajemennya gitu. Jadi saya diminta membuka kafe itu 2 hari kemarin saya di Bandung, jalan-jalan makan tadi mungkin jajannya nggak benar, keasikan di Bandung beli ini. Kalau ke Bandung pernah itu nggak sate sate apa? Jandol sate yang lemak semua itu di depan. Itu kan terkenal tuh sate itu ya. Saya makan banget. Akhirnya saya nggak jaga saking euforia ke Bandung bisa jajan apa-apa. Oke, begitu itu hakikatnya ilmu gitu ya. Jadi ilmu untuk siapa saja, jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Ilmu harus dibagi gitu. Nah, makanya saya kemarin nyemplung ke komunitas Rolling Stone. Ada di FB saya tuh, saya kasih ngobrol santai saja, dan saya juga harus melihat, oh kalau ngobrol dengan kelompok musik tuh seperti apa ya? Oh kalau ngobrol dengan bapak-bapak yang ini seperti apa ya? Itu bagus. Ya, jadi bukalah diri kita dengan apapun, yang penting kita punya niat yang baik. Pegang hakikatnya. Kita pegang hakikatnya bahwa hakikat pendidikan adalah for everybody. No matter who they are, tapi kita mendidik, mengedukasi adalah tugas kita. Itu hakikatnya. Sehingga kebermanfaatnya banyak banget. Seorang stoner gitu bisa berpikir filsafat kan keren banget. Oke. Maaf saya berkepanjangan lagi. Kan apa ya? Keren Ibu pengalamannya Ibu. Iya, begitu. Luar biasa. Saya juga pernah share lagi satu hakikat pendidikan. Kebetulan teman suami saya itu punya beberapa sekolah di NTB. Sorry bukan di apa sih namanya itu daerah Bali, saya harus kebanyakan bicara, saya sampai lupa. Lombok, Bu. Lombok Barat ya.
di Waingapu. Sampai beliau berhati-hati. Bicara ke saya, Ibu, bolehkah Ibu melatih guru-guru saya? Oh, senang hati. Di Lombok lagi, wah bisa jalan-jalan, see from the bright side. Habis ngasih pelatihan, jalan-jalan. Beli kain tenun gitu ya, kebermanfaatan. Tapi Bapak ini ternyata bilang, mohon maaf Ibu, karena guru-guru kami mengajarnya di gereja gitu ya. Jadi memang ini sekolah ternyata saya bilang, oh Bapak, kalau tentang edukasi tidak apa-apa gitu ya. Nanti kan kita bisa di pelatarannya, bisa di luar, bisa ke mana saja. Mungkin edukasi itulah cara berpikir gitu ya. Hakikatnya saya harus berbagi ilmu untuk siapa saja. Itu hakikatnya. Saya mengalami itu sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa saya mengajar, yang penting saya mengajar kasih teaching learning method dan segala. Begitu. Ternyata di tab saya sudah ada azan maghrib. Maaf, apakah saya perlu matikan azannya? Nggak perlu ya. Berarti kita untuk menghentikan ocehan saya di sini. Baik. Ada satu keyword yang Ibu Bapak pelajari hari ini. Silahkan keywords. One keyword. Grateful. Grateful, oke. Okay. Amazing, oke. Okay. Apa lagi? Satu aja kok, nggak banyak-banyak. Menyenangkan, Ibu. Fun, oke. Okay. Seru, Ibu. Seru, oke. Okay. Apa lagi? Menarik. Berbagi di mana saja. Menarik. Apa? Pak Ade tadi apa? Berbagi Bu di mana saja, dimanapun. Oke, berbagi. Ada lagi? Pak Dwi? Baru mengerti Bu. Baru? Terbarukan. Oke, novelty. Pengetahuannya mendapatkan hal. Oh. Oke, sudah semuanya Pak Arif? Sudah Pak? Mantap. Oh, Pak Adi mantap. Oke, alhamdulillah. Penutup. Pak Fatik dan Pak Arif belum nih. Oh, Pak Iman juga belum. Filosofis. Filosofi. Pak Iman? Mengerti Bu. Mengerti, sangat mengerti. Pak Arif apa Pak Arif? Mikir banget Pak Arif. Syukur dan sabar Bu. Sabar. Okay, thank you. Thank you ya sudah banyak mengambil hikmah dari hakikat dari pembelajaran hari ini. Thank you very much. I'm really sorry kalau saya tidak terlalu memberi banyak hal atau juga terlalu banyak bicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam sehat Bapak Ibu, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum ambil senyum dulu 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersama Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam.